Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada rekan-rekan semua dan juga tentunya selamat pagi juga kepada Bapak Muhammad Ehsan selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Nurul Aini, selanjutnya ada Yosi Susanti, Bagja Saputra, Nur Azizah Al-Siti Zahro, Fatimah Putri, dan Fenika Sulustianingsih. Sebelumnya mohon maaf Bapak untuk rekan kami Fatimah Putri tidak bisa dihubungi, maka presentasi hanya dilakukan dengan anggota yang ada saja. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan materi tentang pengembangan sistem informasi manajemen. Submateri yang akan kami bahas diantaranya yaitu pengertian pengembangan SIM, faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan SIM, prinsip-prinsip dalam pengembangan SIM, dan metode atau cara melakukan pengembangan SIM. Nah, langsung aja nih, rekan-rekan semua pasti penasaran kan apa dan untuk apa sih pengembangan sistem informasi manajemen itu? Nah, jadi pengembangan sistem informasi manajemen itu suatu aktivitas untuk menghasilkan suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Jadi pengembangan suatu sistem itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama bisa mengganti sistem yang lama dengan membangun sebuah sistem yang baru, dan yang kedua bisa hanya memperbaiki bagian-bagian tertentu dari sebuah sistem supaya sistem yang lama tersebut bisa lebih optimal dalam membantu kinerja perusahaan. Proses pengembangan sistem informasi manajemen itu dimulai dari merencanakan, kemudian mengembangkan, dan kemudian lagi mengimplementasikan sistem informasi tersebut dengan menggunakan metode, teknik, dan alat bantu pengembangan tertentu. Beberapa tujuannya yaitu untuk memanfaatkan sumber daya semaksimal mungkin, meningkatkan kinerja pelayanan oleh sebuah sistem, dan mengontrol atau mendeteksi adanya kesalahan pada suatu sistem. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Untuk itu dipersilakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor pengembangan sistem informasi manajemen. Faktor pengembangan sistem informasi manajemen ada dalam teknologi eksternal, yaitu komponen-komponen teknologi di luar perusahaan atau organisasi itu sendiri, yang dalam hal ini sebagai penyedia informasi yang dibutuhkan manajemen dalam melakukan aktivitas bisnis. Teknologi eksternal memiliki faktor seperti ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dalam lingkungan eksternal organisasi. Selanjutnya ada pasar, pelanggan, rekan dan pesaing perusahaan yang memiliki komponen bisnis dan sistem informasi masing-masing. Dan juga ada pemerintah sebagai penyusun kebijakan-kebijakan atau polis dalam peraturan. Maaf, slide sebelumnya, Mbak. Dari segi faktor teknologi internal ada software, hardware, dan infrastruktur. Bisnis internal yaitu ada struktur organisasi, infrastruktur, sumber daya manusia, dan budaya perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Prinsip pengembangan SIM. Prinsip pengembangan SIM ini ada 4, yaitu sistem yang digunakan adalah manajemen. Sistem yang dikembangkan memerlukan orang yang kompeten. Proses pengembangan sistem tidak harus urut. Dokumentasi harus ada untuk pedoman dalam pengembangan sistem. Next. Sistem yang dikembangkan memerlukan orang yang terdidik. Orang yang terlibat dalam pengembangan maupun penggunaan sistem informasi harus merupakan orang yang terdidik tentang permasalahan-permasalahan yang ada dan terhadap solusi-solusi yang mungkin dilakukan. Proses pengembangan sistem tidak harus urut. Next.
Metode pengembangan SIM itu ada 5. 1. System development. 2. Prototyping. 3. Rapid application development. 4. End user development. 5. Outsourcing. Baik, selanjutnya ada pengembangan sistem informasi manajemen metode SDLC. Nah, SDLC ini atau bisa disebut System Development Life Cycle atau metode siklus hidup. Nah, SDLC ini merupakan suatu metode yang paling tradisional, memiliki tingkat resiko yang lebih mudah dan mudah dipahami dan sangat terstruktur atau formal. Nah, siklus hidup sistem ini terdiri dari 5 tahap. Yang pertama ada tahap perencanaan, kedua ada tahap analisa, yang ketiga ada tahap rancangan, yang keempat ada tahap penerapan, dan yang terakhir tahap penggunaan. Untuk yang pertama, di sini ada tahap perencanaannya. Nah, langkah-langkah yang dilakukan dalam tahap perencanaan ini adalah yang pertama menyadari masalah, mengidentifikasi masalah, menentukan tujuan sistem, mengidentifikasi kendala-kendala sistem, membuat studi kelayakan, mempersiapkan usulan penelitian sistem, menyetujui atau menolak penelitian sistem, dan yang terakhir menerapkan mekanisme pengendalian. Nah, untuk tahap analisa di sini adalah sistem penerapan terhadap sistem yang telah ada dengan tujuan untuk merancang sistem yang baru atau diperbaharui. Nah, langkah-langkah yang diambil adalah mengumumkan penelitian sistem, mengorganisasikan tim proyek, mengidentifikasikan kebutuhan informasi, mengidentifikasikan kriteria kinerja sistem, dan menyiapkan usulan perancangan. Nah, untuk yang ketiga di sini ada perancangan sistem. Ada penenses dan data yang diperlukan sistem baru. Langkah-langkah yang diambil yaitu menyiapkan perancangan secara sistem terinci, mengidentifikasikan berbagai alternatif konfigurasi sistem, mengevaluasi berbagai alternatif konfigurasi sistem, memilih konfigurasi yang terbaik, menyiapkan usulan penerapan, dan menyetujui atau menolak penerapan sistem. Dan tahap yang keempat di sini ada tahap penerapan. Terdiri dari beberapa langkah, yaitu merencanakan penerapan, mengumpulkan penerapan, mendapatkan sumber daya perangkat keras atau hardware, mendapatkan sumber daya perangkat lunak atau software, menyiapkan database, menyiapkan fasilitas fisik, mendidik peserta dan pemakai, dan yang terakhir masuk ke sistem baru. Nah, untuk tahap selanjutnya itu tahap penggunaannya. Terdiri dari beberapa langkah, yaitu menggunakan sistem, audit sistem, dan memelihara sistem. Nah, pada memelihara sistem ini dilakukan karena 3 alasan, yaitu memperbaiki kesalahan, menjaga kemutakhiran sistem, dan meningkatkan sistem. Next slide. Pengembangan SIM metode prototyping yaitu suatu metode pengembangan sistem yang menggunakan pendekatan untuk membuat suatu program dengan cepat dan bertahap sehingga segera dapat dievaluasi oleh user. Kelebihan metode ini yaitu user bisa memberikan masukan terhadap sistem sesuai dengan kemauannya dan juga lebih menghemat waktu dalam mengembangkan suatu sistem. Poinnya itu yang pertama ada mengidentifikasi masalah, ada mengelompokkan pemecahan masalah, kemudian membuat sistem platform atau dasar, terus ada perancangan aplikasi dengan prototype, dan yang terakhir ada menerapkan sistem prototype. Yang pertama yaitu mendefinisikan masalah. Mendefinisikan masalah secara tepat, kemudian kemungkinan terjadinya perkiraan yang mungkin terjadi antara lain yaitu technical feasibility, organizational feasibility, terus cost feasibility, dan schedule feasibility. Yang kedua ada mengelompokkan pemecahan masalah. Dalam tahap ini, kita dapat memperoleh informasi yang benar-benar dibutuhkan yang akan digunakan sebagai dasar dalam pembuatan sistem dan sebagai panduan aktivitas pengembangan sistem.
Contohnya, apakah diketahui bahwa sistem yang telah dibuat dapat memecahkan semua masalah yang muncul ataukah akan terbuang ketika pertama kali akan digunakan. Yang ketiga yaitu membuat sistem platform atau dasar. Tujuan dari tahap ini adalah membuat sebuah sistem dasar yang dapat digunakan untuk pengembangan yang muncul ataukah akan terbuang ketika maaf. Contohnya itu apakah diketahui bahwa sistem yang telah dibuat dapat memecahkan semua masalah yang muncul ataukah akan terbuang ketika pertama kali akan digunakan. Terus yang ketiga membuat sistem platform atau dasar. Tujuan dari tahap ini adalah membuat sebuah sistem dasar yang dapat digunakan untuk pengembangan prototipe dan menyediakan basis operasional sistem. Yang keempat itu merancang aplikasi dengan prototipe, yaitu maksudnya proses perancangan awal, penguji cobaan, pemulasan dari pengembangan sebuah sistem. Terus yang terakhir yaitu menerapkan sistem prototipe. Implementasi dari poin menerapkan sistem prototipe itu adalah sebuah tahap di mana sistem itu dibuat, itu diuji coba dan diterapkan. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu mengenai pengembangan sistem informasi manajemen metode RAD. Rapid Application Development yaitu penggabungan beberapa metode atau teknik terstruktur. RAD menggunakan metode prototype dan teknik terstruktur lainnya untuk menentukan kebutuhan user dan perancangan sistem. RAD menekan siklus perkembangan dalam waktu singkat dengan pendekatan konstruksi berbasis komponen. Siklus RAD yaitu ada satu recruitment planning. Dalam fase ini, pengguna dan penganalisa bertemu untuk mengidentifikasi tujuan-tujuan aplikasi atau sistem, serta untuk mengidentifikasikan syarat-syarat informasi yang ditimbulkan dari tujuan-tujuan tersebut. Yang kedua yaitu RAD Design Workshop. Dalam fase ini, penganalisis dan pemrogram dapat bekerja membangun dan menunjukkan representasi visual desain dan pola kerja kepada pengguna. Workshop desain ini dapat dilakukan selama beberapa hari tergantung dari ukuran aplikasi yang akan dikembangkan. Selama workshop desain RAD, pengguna merespon prototipe yang ada dan penganalisis memperbaiki modul-modul yang dirancang berdasarkan respon pengguna. Yang ketiga yaitu tahap implementasi. Pada fase implementasi ini, penganalisa bekerja dengan para pengguna secara intens selama workshop dan perancang aspek-aspek bisnis dan non-teknis perusahaan. Segera setelah aspek-aspek ini disetujui dan sistem-sistem dibangun dan disaring, sistem-sistem baru atau bagian dari sistem diuji coba dan kemudian diperkenalkan kepada organisasi. Slide selanjutnya yaitu mengenai pengembangan sistem metode end user. Pengembangan dilakukan oleh end user, keterlibatan langsung end user sangat menguntungkan karena memahami benar bagaimana sistem bekerja. End user berpotensi merugikan organisasi karena berada di luar mekanisme tradisional untuk manajemen sistem informasi dan kendali. Jika sistem dibuat secara cepat, tanpa metodologi pengembangan formal, maka pengujian dan dokumentasi bisa jadi tidak tepat. Untuk memaksimalkan keuntungan dari pengembangan aplikasi end user, manajemen harus mengendalikan pengembangan aplikasi end user dengan menetapkan dasar pembiayaan untuk proyek sistem informasi end user dan menetapkan standar hardware, software, dan standar kualitas untuk berbagai aplikasi yang dikembangkan oleh pengguna. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pengembangan SIM metode outsourcing. Metode outsourcing adalah proses pengalihan informasi dalam organisasi yang terpusat kepada komputer, jaringan telekomunikasi, atau pengembangan aplikasi kepada pemasok eksternal. Dilakukan kontrak dengan pihak luar untuk menangani baik pembangunan maupun operasi dan maintenance SIM. Sebagian operasi menganggap outsourcing lebih hemat daripada memiliki sendiri pusat komputer atau staf sistem informasi. Outsourcing berpotensi menciptakan masalah serius bagi organisasi jika organisasi tidak memahami dan mengelolanya dengan benar.
Nah, jadi kesimpulan pada materi hari ini yaitu pengembangan sistem informasi manajemen dilakukan dengan cara menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Jadi pengembangan sistem itu tidak selamanya hanya selalu mengarah kepada pembuatan sistem baru, tapi bisa juga hanya merupakan perbaikan pada sistem yang lama. Sesuai yang dijelaskan tadi, tujuan pengembangan sistem informasi manajemen yaitu untuk memanfaatkan sumber daya semaksimal mungkin, meningkatkan kinerja pelayanan oleh sebuah sistem, mengontrol atau mendeteksi adanya kesalahan pada suatu sistem. Selain itu, pengembangan sistem informasi manajemen juga dapat meningkatkan kinerja, misalnya untuk meningkatkan jumlah transaksi dengan waktu yang secepat mungkin, meningkatkan kualitas sebuah informasi sehingga akan memudahkan menentukan kebijakan dari organisasi, mengurangi biaya dan menghemat waktu, dan juga meningkatkan produktivitas serta profitabilitas perusahaan. Pengembangan sistem informasi manajemen disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor internal. Selanjutnya, seperti yang sudah dijelaskan, ada beberapa cara atau metode pengembangan sistem informasi manajemen. Di antaranya yaitu System Development Life Cycle, SDLC, Prototype, Rapid Application Development, atau RAD, End User, dan Outsourcing. Beberapa metode yang sudah dijelaskan tadi sudah pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, untuk menentukan mana metode pengembangan sistem informasi manajemen yang terbaik untuk diimplementasikan pada sistem perusahaan, tentunya harus disesuaikan terlebih dahulu dengan perusahaan tersebut. Karena kan otomatisasi bisnis tiap perusahaan itu berbeda dan bervariasi satu sama lain. Dan juga jenis sistem yang digunakan oleh setiap perusahaan berbeda. Untuk itu, perlu dicermati karakteristik dari masing-masing metode untuk kemudian disesuaikan dengan perusahaan, sehingga nantinya sistem dapat berjalan seperti yang diinginkan. Nah, kurang lebih itu materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.